warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 19 agroklimatologi akan mempresentasikan mengenai pengenalan alat-alat ukur cuaca. Perkenalkan, nama saya Rizka Yulianti dengan NIM 21040168182. Lalu ada Rafael Veronalta Tarigan dengan NIM 21040168180. Mariana Agustia Aisyah Ali dengan NIM 21040168184. Saron Yosepa Uli Sinaga dengan NIM 21040168186 dan Elsa Apriani dengan NIM 21040168188. Untuk pengenalan alat ukur cuaca yang pertama akan dijelaskan oleh Rafael Veronalta Tarigan. Baik, yang pertama ada anemometer. Anemometer adalah sebuah alat pengukur kecepatan angin yang dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perkiraan cuaca. Cara kerja dari alat ini sangat simpel dan hampir sama dengan kincir angin Belanda. Anemometer harus diletakkan di tempat luar ruangan, lalu alat ini akan bergerak saat tertiup angin. Bagian baling-baling atau mangkok akan berputar sesuai dengan arah mata angin. Jika putaran dari baling-baling semakin besar, berarti angin sangat kencang. Sebaliknya, jika anemometer tidak bergerak, maka tidak ada angin sama sekali. Yang kedua, ada psikrometer standar atau termometer bola basah dan bola kering. Psikrometer standar atau termometer bola basah dan bola kering merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengukur kelembapan relatif udara. Pada psikrometer menggunakan dua buah termometer sebagai komponen utamanya. Termometer pertama merupakan termometer bola kering yang digunakan untuk mengukur suhu udara biasa. Sedangkan termometer yang kedua merupakan termometer bola basah yang digunakan untuk mengukur suhu udara jenuh atau lembab. Baik, untuk alat ketiga ada termohygrograph. Termohygrograph adalah alat yang terdiri dari gabungan antara alat pengukur suhu atau termometer dan pengukur kelembapan atau hygrometer. Prinsip kerja alat ini adalah perbedaan mulai logam putih dan logam hitam. Alat ini dipasang agar tidak sinar matahari atau hujan dan angin secara langsung. Alat ini mempunyai sensor rambut dapat mengembang untuk mengetahui temperatur dengan mencatat secara otomatis. Jika temperatur naik, sensor rambut akan menggerakkan tangkai pena ke atas dan sebaliknya. Alat yang keempat ada barometer. Barometer merupakan sebuah alat yang pada umumnya digunakan untuk mengukur tekanan udara. Pada dasarnya, barometer digunakan dalam menentukan dan memprediksi keadaan cuaca yang akan terjadi di mana tekanan udara yang tinggi menandakan cuaca yang bersahabat, sedangkan tekanan udara rendah menandakan kemungkinan badai. Barometer memiliki jenis yang beragam, di antaranya ada barometer air raksa atau merkuri, barometer air, dan barometer aneroid. Apabila air raksa lebih berat dibandingkan tekanan udara di luar, maka level air raksa dalam tabung akan mengalami penurunan. Apabila tekanan air raksa lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar, maka akan mengalami kenaikan dalam tabung. Baik, yang kelima ada weather station. Weather station adalah alat pengamatan cuaca dengan peralatan pengujian cuaca untuk mengamati kondisi atmosfer bumi untuk memberikan informasi perakiraan cuaca suatu wilayah atau tempat dan juga untuk mempelajari cuaca dan iklim suatu wilayah atau daerah. Weather station membantu aktivitas kita sehari-hari dalam memprediksi cuaca. Dengan adanya weather station, kita dapat melakukan pengamatan cuaca, tekanan udara, suhu, kelembaban, kecepatan angin, arah angin, curah hujan, radiasi, dan tingkat kebasahan atmosfer. Weather station juga bisa digunakan dalam kegiatan industri maupun individual dalam sebuah pengamatan cuaca.
Yang keenam, ada PHOBS atau penakar hujan observatorium. Penakar hujan observatorium merupakan recording atau tidak dapat mencatat sendiri, sehingga harus diukur secara manual. Penakar hujan OBS digunakan untuk mengukur jumlah curah hujan yang jatuh dan masuk ke dalam corong penakar curah hujan tersebut dalam periode waktu 24 jam. Jumlah curah hujan yang terukur dinyatakan dalam satuan milimeter. Apabila jumlah curah hujan yang tertampung jumlahnya melebihi kapasitas ukur gas ukur, maka pengukuran dilakukan beberapa kali hingga air hujan yang tertampung dapat terukur semua. Untuk pemasangan penakar curah hujan jenis ini disarankan untuk menempatkan corong di ketinggian 125 cm dari permukaan tanah untuk menghindari cipratan air dari tanah dan diletakkan di tempat yang benar-benar jauh dari pepohonan ataupun benda yang lebih tinggi dari corong untuk menghindari cipratan air hujan dari benda lain di sekitarnya. Yang ketujuh, Campbell Stock. Campbell Stock adalah berupa bola kaca yang digunakan untuk menghitung lamanya penyinaran matahari selama 1 hari. Bola kaca ini bertujuan untuk mengumpulkan cahaya matahari menjadi satu titik fokus, sehingga mampu memberi bekas kepada pias yang dipasangkan pada Campbell Stock. Lamanya penyinaran matahari ditunjukkan oleh bagian pias yang terbakar. Sekian presentasi kami mengenai pengenalan alat-alat ukur cuaca. Untuk kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.